Beragam tema akan kita perbincangkan dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound. Dari MCNgaji 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat pagi jelang siang. Apa kabar? Denny Arta bersama dengan Anda di siang kali ini. Denny bersama dengan Anda di program Bincang Spesial. Kita akan ngomongin tentang tema elektronifikasi transaksi Pemda DIY. Kita punya 3 orang narasumber pendengar di pagi kali ini, dan program ini persembahan dari Bank Indonesia Yogyakarta. Anda boleh gabung di 081-862-1013. Dan kita tahu pendengar, Pemda DIY terus melakukan digitalisasi keuangan dan langkah ini untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dan juga terkait dengan transaksi dan juga menjamin transparansi. Bagaimana perkembangan akselerasi KRIS di daerah istimewa Yogyakarta, bagaimana juga penerapannya di DIY. Apa itu Godor Pak Mo? Ini menarik juga ini, apa ya? Saya juga perlu dengar ya. Yuk kita cari tahu jawabannya di Bincang Spesial bersama dengan 3 orang tamu spesial kita di siang kali ini, di pagi jelang siang kali ini. Anda yang mendengarkan kami di 101,3, selamat pagi jelang siang. Dan juga yang menyaksikan kami di live streaming starjogja.com, Anda juga bisa bertanya di 081-862-1013. Saya bersama dengan Pak Indra Moko, Asisten Direktur Kanwil Bank Indonesia DIY. Selamat pagi Pak Moko. Selamat pagi. Kabar baik Pak? Alhamdulillah, insya Allah. Mungkin kurang mendekat ke mikrofon. Okay. Mas Aldi mungkin tolong digeserkan mikrofonnya ya. Nah, seperti itu ya. Selamat pagi Pak. Lebih Alhamdulillah, insya Allah baik. Baik ya, siap untuk bercerita banyak tentang KRIS ya. Insya Allah. Kemudian di tengah ini dari Bank BPD DIY ada Bu Muna, pemimpin kelompok manajemen dana dan pasar uang BPD DIY. Selamat pagi Bu Muna. Selamat pagi Pak. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Kemudian di sebelahnya ini namanya cukup panjang juga ya. Ada Bu Hidayati Yulias Tantri Johar, Kabid Anggaran Pendapatan BPKAD daerah istimewa Yogyakarta. Bu Tantri, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat juga ya? Alhamdulillah. Kita ngomong banyak tentang KRIS. Yeah. Di banyak tempat ada banyak logo KRIS, dan di handphone banyak orang sudah mulai menggunakannya. Tapi kita juga tahu juga ada masih cukup banyak masyarakat yang penasaran dan pengen tahu terkait dengan KRIS. Nah, saya ke Pak Moko ini yang punya banyak informasi terkait dengan KRIS. Kenapa kemudian ada KRIS, dan sebenarnya apa ya manfaat yang kemudian bisa dirasakan oleh masyarakat dan juga Pemda nantinya seperti apa nih Pak Moko? Baik Pak Dendi. Kalau kita pergi ke mall, pergi ke katakanlah ke pusat-pusat perbelanjaan, kemudian kita pergi ke restoran ataupun tempat-tempat lain yang menyediakan layanan ini, kita kan sering melihat logo KRIS ya Pak ya. KRIS itu apabila kita perhatikan itu betul-betulnya kan kayak kotak-kotak gitu ya. Nah, KRIS itu apa sih sebetulnya ya? Sebenarnya banyak masyarakat yang mengira KRIS itu suatu aplikasi ya. Padahal KRIS itu bukan suatu aplikasi ya. KRIS itu lebih ke standar dari QR Code. Nah, kepanjangan dari KRIS sendiri adalah Quick Response Code Indonesian Standard. Kita singkat KRIS. Jadi QR Code itu dari dulu sudah ada. Sudah ada. Cuma memang saat itu belum distandarkan gitu ya, khususnya untuk yang penggunaan untuk pembayaran. Pada zaman dahulu, sebelum KRIS itu di-launchingkan, katakanlah kita ada banyak QR code berbagai macam bank, misalnya bank A, bank B, bank C, kemudian masing-masing punya sendiri ya. Masing-masing punya sendiri. Misalnya bank A cuma bisa lakukan pembayaran dengan scan di QR code banknya A, yang bank B aja misalnya, atau katakanlah kita sebut aplikasi pembayaran lain misalnya kita sebut sedikit apa ya, boleh ada GoPay, OVO, masing-masing hanya bisa itu scan di QR code-nya sendiri. Nah, kita berpikir di Bank Indonesia ini tidak efisien cara pembayaran seperti ini, makanya kita dorong Bank Indonesia bersama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia bersama-sama membangun suatu mekanisme pembayaran yang lebih efisien ya. Jadi masing-masing itu bisa ngobrol lah ibaratnya ya. Misalnya bank A bisa scan di bank B, bank C bisa scan di bank D.
Jadi cukup satu saja QR code yang kita sebut kris itu bisa digunakan semua. Oke. Jadi itu lebih efisien. Nah itu terkait dengan kris ya. Kemudian kapan kita mulai launching kris secara nasional? Kita mulai launching untuk implementasi secara nasional itu mulai Januari 2020. Jadi udah 2 tahun lebih sebetulnya, dan itu kita kita bersama-sama dengan industri pembayaran baik bank non bank, kita terus mendorong implementasi atau penggunaannya di masyarakat itu. Ya, ketika pertama kali diluncurkan, apa tanggapan dari para pelaku dunia keuangan? Apakah kemudian menyambut dengan antusias karena ini memang memudahkan semuanya? Tentu tanggapannya sangat positif karena mereka juga melihat bahwa dengan pembayaran yang pembayar dengan mekanisme kris ini, dengan standar kris yang kita susun bersama-sama. Ingat, ini yang membuat bukan hanya BI ya, artinya kerjasama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, di mana di situ ada bank dan non bank. Jadi ini kesepakatan bersama, kerjasama bersama. Jadi otomatis ya sangat mendukung karena memang itu milik bersama-sama gitu ya. Otomatis semua akan diuntungkan gitu. Maksudnya. Nah, kalau keuntungan yang didapat oleh masyarakat kayak saya nih, tadi kan disampaikan nggak harus gonta-ganti tadi kan kode tadi kan. Nah, kalau untuk masyarakat secara lebih luas, apa sih sebenarnya keuntungan yang didapat ketika kita menggunakan kris ini, Pak Moko? Tentu yang pertama adalah aman ya. Karena apa? Kris ini diawasi oleh Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia sebagai regulator di sistem pembayaran melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan jasa pembayaran yang bergerak di yang bergerak di sistem pembayaran ini, yang mengimplementasikan kris ini. Jadi semua diawasi oleh Bank Indonesia. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Jadi terkait dengan keamanan. Kemudian masyarakat itu juga bisa efisien karena ini itu lintas platform gitu ya. Jadi bisa berbagai macam aplikasi digunakan. Jadi masyarakat tidak perlu banyak uang cash, katakanlah. Misalnya dia pembayaran bisa lakukan HP, cukup buka aplikasi, scan, lakukan pembayaran tanpa kontak fisik. Apalagi di zaman pandemi ya, orang dulu bayangkan, kita tahu waktu pandemi itu kan kontak fisik aja, habis itu kita cuci tangan segala macam lah. Kalau kita ada uang cash, otomatis kan ada kontak fisik secara nggak langsung. Tapi dengan kris ini tentu kita menghindari terjadi kontak fisik, jadi lebih sehat, lebih aman lah dari sisi itu ya Pak ya. Kemudian tentu kita juga melihat bahwa kita harus melihat bahwa keuntungan kris itu bukan hanya untuk pengguna ya, tapi untuk merchant-nya juga. Merchant itu adalah kita ada toko atau apa, mereka juga merasa diuntungkan. Karena apa? Pertama, mereka tidak perlu memikirkan uang kembalian Pak. Kalau misalnya kita bayar pakai langsung uangnya sesuai dengan harga di situ. Misalnya 1.550. Nah, kita nggak perlu mengembalikan uang 50 misalnya gitu kan, atau 450 kembaliannya. Susah kan Pak ya. Tapi dengan kris semua bisa harga pas. Kemudian mereka tidak perlu banyak menghandling uang cash yang banyak gitu. Karena apa? Begitu di-scan uang masuk rekening, lebih aman. Kemudian ada juga Pak resiko lain, misalnya resiko uang palsu, uang hilang, itu bisa diminimalisir. Jadi sama-sama diuntungkan, bukan hanya pengguna tapi juga merchantnya juga. Yang pasti CMUA ya Pak ya, cepat, murah, mudah, murah, aman dan handal. Betul sekali. Nah, kalau keuntungan bagi pemerintah Pak, ketika menggunakan sistem kris ini, apa yang kemudian bisa didapatkan penggunaan ini Pak? Baik Pak. Jadi terkait dengan perluasan penggunaan kris ini, Bank Indonesia bersama stakeholder terkait seperti perbankan dan pemerintah daerah, kita juga mendorong perluasan penggunaannya Pak. Kita tidak hanya mendorong penggunaan di community base seperti pasar, kemudian di mall-mall ataupun di tempat aktivitas ekonomi, pusat aktivitas ekonomi yang lain. Kita juga mendorong perluasan dan percepatan di area pemerintah. Dalam hal ini kita bekerjasama dengan teman-teman di pemerintah, kemudian perbankan bersama untuk mendorong penggunaan transaksi digital untuk pembayaran di lingkungan pemerintah, termasuk di situ ada kris. Jadi apa keuntungannya buat pemerintah? Tentu yang pertama adalah
meningkatkan kredibilitas dari sisi pemerintahan, karena uang itu bisa langsung masuk ke rekening pemerintah gitu ya. Kemudian tentu pihak yang menerima pembayaran itu juga resikonya kecil tuh Pak. Artinya kalau kita uang cash kan bisa aja uang hilang, uang kececer gitu ya Pak ya. Bisa apa saja ada risiko-risiko macam uang palsu seperti itu. Jadi uang itu bisa langsung masuk ke rekening. Kemudian uang itu bisa dicek real time, langsung dicek real time. Di situ bisa langsung ketahuan nih hari ini berapa segala macam. Dan itu tidak akan salah karena uang langsung masuk kan, tidak akan salah hitung gitu ya Pak. Jadi dari sisi itu kita mendorong governance pemerintah dan peningkatan penerimaan pemerintah. Artinya transparansi menjadi sangat-sangat terjaga ya. Harapan kita seperti itu. Ya, Pak Moko, perkembangan penggunaan kris di daerah Sema Yogyakarta, saya baca-baca dan saya dengar-dengar juga angkanya semakin membaik dan semakin baik, apalagi ketika di pandemi lompatannya sangat luar biasa. Betul Pak Moko? Betul sekali, betul. Jadi kalau kita ngomong soal target kris itu nasional itu kan 15 juta pengguna baru ya Pak ya. Iya. Dan itu masih berproses sampai sekarang. Tapi kalau kita ngomong di Jogja, tadi kan nasional Jogja. Kalau kita dari sisi target, kita targetnya itu alhamdulillah di tahun 2022 itu sudah tercapai Pak. Berapa itu Pak? Ya, ini saya ada catatannya bahwa berdasarkan data terakhir Pak, itu jumlah pengguna kris di DIY itu telah mencapai 478.000 pengguna atau bertambah 239.000 pengguna dibandingkan posisi akhir 2021. Nah, hasil tersebut itu telah memenuhi target pencapaian pengguna baru kris di DIY sebesar 116,16%. Tapi ingat kita masih ada 2 bulan lagi ke depan ya, kita harapkan juga ada penambahan gitu ya Pak ya. Atau penambahan sebesar 206.000 pengguna. Jadi itu sudah dari situ sudah melewati target kita Pak. Itu dari sisi pengguna dari masyarakat gitu. Ya, harapan kita ke depan akan semakin banyak pengguna yang memiliki experience kris dan menjadi pengguna setia kris. Demikian Pak. Nah, menarik ya. Saya bergeser ke Bu Tantri. Bu Tantri, saya baca juga Pemda DIY terus melakukan upaya digitalisasi keuangan. Bentuk realnya seperti apa sih Bu di lapangan Bu? Ya, bentuk realnya itu dari sisi penerimaan gitu ya, dari sisi penerimaan pendapatan itu kami memang banyak bekerja sama dengan BPD dari pajak daerah itu, baik melalui m-bankingnya BPD maupun melalui channel-channel digital ya Bu ya, channel-channel digital seperti GoPay, terus juga Jogja Kita itu sudah bisa. Terus juga kami juga menggunakan QRIS, jadi misalnya mereka nggak bawa uang tunai, itu juga bisa menggunakan QRIS baik di mobil bis keliling maupun tadi itu di Godor Pakmo itu kami bawakan. Tapi memang masih yang statis ya, QRIS statis itu yang kami bawakan gambarnya. Jadi kalau misalnya kami datang ke rumah Mas Denny G, misalnya kami datang ke rumah Mas Denny ayo bayar pajak gitu kan. Nanti waduh saya belum siap uangnya gitu. Tapi ada dong di HP-nya gitu. Nah, kami bawakan itu gambar QRIS, nanti Mas Denny tinggal scan aja, seperti itu sih Mas. Itu dari sisi pendapatan. Dari sisi belanja pun kami berdasarkan Inpres yang tahun 2016 memang kami diminta sudah non tunai belanja kami juga. Seperti sekarang tuh lagi digiatkan melalui MBIS. Jadi UKM kan kami kan diminta untuk membelinya itu melalui UKM. Banyaknya memang dari sisi akomodasi seperti makanan, minuman ya kan, karena banyak kegiatan-kegiatan yang rapat ataupun bintek pelatihan-pelatihan untuk masyarakat itu kami diminta untuk membeli dari UKM, dan UKM itu diminta mendaftarkan pada MBIS kami gitu kan. Jadi pembeliannya pun kita melalui MBIS, sistemnya kayak pre-order seperti itu. Selain dari MBIS pun kita bisa menggunakan yang pakai merek ya, kayak misalnya GrabFood gitu kan, itu juga sudah bisa, ShopeeFood juga sudah bisa. Nanti jadi memang cashless gitu dari BPD transfer ke rekening bendahara, nanti bendahara langsung untuk transfer pembayaran seperti itu. Ya, kalau tadi Pak Moko kan cerita ini loh keuntungan bagi pemerintah. Nah, dari sisinya Pemda DIY, testimoninya, kenapa kemudian seperti apa sih penggunaan kris ini di lapangan? Apakah memang memudahkan, kemudian menjamin transparansi juga? Ya, kalau di kami itu memang QRIS itu jadi memudahkan dan juga pengendalian tadi itu. Benar, seperti misalnya kan, kami menagih ini dari rumah ke rumah. Terus orang yang nagih itu kalau misalnya terima uang cash,
Nah, kan tadi bisa jadi kececer uangnya gitu kan, ataupun jadi ada kesalahan penghitungan seperti apa. Tapi kalau dengan QRIS itu misalnya keluar surat ketetapan pajak kami, terus langsung scan aja di situ gitu. Uang tuh tidak dimasukkan ke kantong, tapi langsung masuk ke kas daerah. Dan penghitungannya udah pasti pas. Terus juga misalnya menggunakan tadi dari Samsat keliling gitu kan ya, di mobil-mobil yang kami sediakan, itu juga kan orang pada bayar menggunakan QRIS itu. Jadi juga itu uangnya juga langsung masuk ke kas daerah, tidak tersimpan dulu di bendahara. Uangnya langsung ada masuk kas daerah. Jadi penerimaan bisa langsung masuk hari itu juga. Sebetulnya dari bendahara penerima juga hari itu juga, cuma kan sore. Tapi kalau misalnya dia bayar jam 9 atau dia bayar jam 8, otomatis kan langsung masuk juga tuh pada jam-jam itu ya, Bu. Real time ya? Iya, real time seperti itu. Itu keuntungan kami sih, Pak, dari sisi penerimaan. Jadi langsung itu. Jadi dari sisi penerimaannya juga kami ada istilahnya mitigasi untuk tunggakan. Orang kan selalu bilang, untuk orang nggak bayar pajak itu selalu bilang, "Duh, saya nggak ada waktu," gitu kan. Tapi dia bisa pegang HP dong kemana aja. Nah, itu dia nggak bisa. Jadi istilahnya nggak bisa ngeles ya, kalau bahasa kita udah nggak bisa ngeles lagi. Mau jam berapa aja dia sudah bisa bayar gitu, 24 jam. Kita pembayaran pajak itu bisa gitu melalui mobile banking BPD, terus juga bisa juga melalui Signal. Misalnya dia posisinya ada di Jakarta gitu ya, atau misalnya dia posisi ada di Jakarta, dia mau bayar nih gitu tuh bisa juga pakai e-Signal seperti itu, pakai GoPay juga bisa. Jadi bisa dibayar di mana aja, nggak ada alasan lagi kalau wajib pajak itu terlambat bayar karena posisi saya sedang tidak ada di Jogja sehingga tidak bisa bayar ke Samsat gitu. Tapi dengan adanya QRIS, dengan adanya digitalisasi ini bisa bayar di mana saja, kapan saja. Itu sih memudahkan keuntungan bagi kami seperti itu. Jadi pada saat kami ditanya mitigasinya apa nih supaya tidak ada tunggakan pajak, mitigasi kami itu dengan digitalisasi. Jadi semua istilahnya alasan wajib pajak untuk tidak membayar itu sudah bisa. Seperti Artinya itu. Ini bisa meningkatkan pendapatan asli daerah ya? Betul, seperti itu Pak, bisa meningkatkan PAD. Terus juga kami sekarang ini promosi ya Pak. Sekarang ini ada program bebas denda sampai dengan tanggal 30 November nih. Jadi kalau misalnya yang kemarin belum bayar, biasanya kan ada denda, ada takut dendanya besar gitu. Manfaatkanlah program bebas denda ini. Terus juga kami itu mulai 7 Oktober itu juga membuka pelayanan di Pasar Tani, Dinas Pertanian. Jadi kalau misalnya teman-teman pada berolahraga di Mandala Krida pagi itu jam 7, silakan aja ke Dinas Pertanian DIY. Itu kami juga sudah sediakan, ada QRIS-nya juga ya Bu. Ada QRIS-nya juga. Jadi nanti nggak perlu bawa pas olahraga takutnya jatuh nih uangnya bayar pajak kan. Langsung aja ke situ, ke Dinas Pertanian. Terus juga hari Jumat kalau yang di daerah Sleman itu juga ada di lapangan lapangan Pemda Sleman, itu juga kami buka di situ. Silakan teman-teman pada ke sana gitu tanpa harus membawa uang tunai. Ya, Bu Muna, ini kan BPD kemudian digandeng juga untuk mendukung digitalisasi keuangan di Pemda DIY. Apa yang kemudian sudah dilakukan dan bagaimana dukungan yang diberikan kepada Pemda, Bu? Oke, terima kasih. Kalau kami berangkat dulu dari Bank BPD DIY. Kenapa Bank BPD DIY? Jadi Bank BPD DIY ini kan adalah bank milik pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota di seluruh wilayah DIY. Nah, kami ini ditunjuk oleh pemerintah daerah itu sebagai Bank RKUD atau Rekening Kas Umum Daerah. Jadi seluruh rekening pemerintah daerah itu ada Bank BPD DIY. Nah, kami BPD DIY ini harus selalu memberikan solusi bagi teman-teman Pemda. Nah, tadi disampaikan Bu Tantri, solusi apa yang kita sampaikan baik dari sisi pengeluaran maupun penerimaan. Nah, kalau dari sisi pengeluaran atau belanja, teman-teman Pemda ini kita sediakan solusi yang namanya internet banking atau CMS. Jadi kalau dulu mungkin bendahara dari Pemda kalau melakukan belanja daerah itu harus datang ke bank, harus bawa berkas banyak ke bank. Nah, kita berikan solusi dengan cara transaksi non tunai dari kantor masing-masing melalui internet banking. Jadi belanjanya udah langsung dari laptopnya masing-masing di kantor mereka gitu. Nah, itu dari sisi belanja. Jadi semua transaksi belanja di pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten maupun
pemerintah kota itu sudah secara non tunai melalui CMS. Kemudian di sisi penerimaan, kami Bank BPD DIY memberikan solusi seluruh channel Bank BPD DIY dapat digunakan untuk melakukan penerimaan pemerintah daerah. Jadi kami punya channel ada tentunya ada teller ya, kemudian yang konvensional istilahnya, kemudian ada ATM. Kemudian kita punya channel-channel digital seperti mobile banking, kemudian Lagen Laku Pandai dan sebagainya. Nah, semua channel ini kita solusikan sebagai channel penerimaan daerah. Jadi masyarakat boleh memilih channel yang kita miliki itu untuk melakukan pembayaran pajak maupun retribusi. Nah, kemudian kalau tadi Pak Moko juga sampaikan, kita juga menambah channel melalui KRIS. Jadi kalau kami KRIS ini juga channel sebenarnya, bukan aplikasi sebenarnya, channel. Jadi karena BPD DIY juga punya izin KRIS, makanya seluruh penerimaan daerah kan ada 2 penerimaan daerah, ada yang sudah ada kalau kita sebut namanya ID billing atau ID tagihan. Kemudian ada penerimaan daerah yang tidak ada ID tagihannya, misalnya yang bayar langsung atau tidak rutin tiap bulan. Baik itu pajak maupun retribusi. Nah, itu kita sediakan channel KRIS. Jadi semua harapannya terkait dengan elektronifikasi transaksi Pemda ini sudah tidak ada lagi yang diterima oleh petugas dari teman-teman Pemda, ASN Pemda. Jadi sudah langsung berhubungan dengan Bank BPD DIY. Jadi duitnya langsung masuk ke rekening Kasda tadi, ke rekening kas umum daerah, tanpa melalui petugas dari Pemda. Jadi semuanya sudah langsung ke Bank BPD. Kami adalah pemegang rekening kas daerah. Kami kasirnya istilahnya gitu. Jadi duitnya langsung masuk. Jadi kalau masyarakat membayar pajak maupun retribusi, jangan khawatir, itu duitnya langsung masuk ke Kasda. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 081-862-1013 dan juga di Instagram Star UJFM. Anda boleh gabung di nomor tadi ya untuk mau bertanya ataupun juga memberikan usulan, boleh di WA 081-862-1013 ataupun juga silakan tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Saya baca dulu satu interaksi, Mas Andika. Ini Pak, parkir pakai KRIS kapan diperluas? Ini wah, ada yang tahu nih kayaknya. Ada beberapa tempat yang sudah menggunakannya, Pak Moko, monggo Pak. Baik Pak. Jadi begini Pak, jadi memang Bank Indonesia tentu menggandeng dengan stakeholder terkait. Di sini kita memang mendorong perluasan penggunaan KRIS ya. Perluasan penggunaan itu di bidang apa saja yang kita bisa implementasikan. Ya tentu salah satunya area perparkiran itu ya. Memang kalau lihat di Jogja itu memang ada beberapa tempat yang sudah mengakomodir, mengimplementasikan itu. Tentu ke depan harapan kita akan semakin banyak Pak ya, tempat-tempat yang bisa menerima pembayaran lewat KRIS. Tapi memang kita juga harus menggandeng berbagai pihak untuk bisa benar-benar mewujudkan penerimaan daerah itu. Sebenarnya KRIS itu hanya seperti disampaikan Ibu Muna tadi, itu hanya salah satu channel ya. Sebetulnya digitalisasi itu bisa berbagai macam channel. Cuma salah satu channel yang digunakan adalah KRIS. Nah, harapan kita tentu perparkiran itu semakin banyak lah Pak ya. Kita tentu harapan kita dan kita tentu mendorong stakeholder terkait untuk bisa segera mengimplementasikan penerimaan daerah itu melalui berbagai channel digital, salah satunya itu KRIS itu. Ya, nanti setelah break saya akan lebih banyak mengulas soal Godor Pak Mo. Ini apa? Ini ternyata sudah diluncurkan sejak Maret 2022. Bagaimana penerapannya di lapangan dan apa juga kemudahan yang ditawarkan dari Godor Pak Mo ini? Saya akan kembali. Kita masih di program Bincang Spesial persembahan dari Bank Indonesia Yogyakarta. Kami akan segera kembali pendengar. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Anda masih bersama kami di program Bincang Spesial. Terima kasih yang mendengarkan di 101,3 Star FM di daerah istimewa Yogyakarta dan juga di kota-kota sekitarnya, dan juga yang menyaksikan kami ataupun mendengarkan kami di live streaming starjogja.com.
Anda boleh gabung di 0818621013. Saya punya tamu-tamu luar biasa dari Bank Indonesia, dari BPD, kemudian dari BPKA DIY. Ini teman-teman yang punya banyak informasi terkait dengan banyak program. Ada KRIS, ada digitalisasi keuangan, pembayaran di daerah istimewa Yogyakarta. Kalau tadi sebelum break kita ngomongin tentang ada pertanyaan dari pendengar kita terkait dengan perluasan parkir. Saya langsung dikode dari Pemda DIY. Saya juga punya informasi loh terkait dengan parkir. Monggo silakan Bu. Oke, ya terima kasih Mas Denny. Jadi kalau di kami memang terkait parkir itu yang kewenangannya kami ya Pak, di tempat-tempat khusus parkir seperti misalnya di Beskalan. Beskalan tuh kalau misalnya teman-teman pada mau belanja nih ke Pasar Beringharjo atau mau ke TM, itu kami sudah sediakan QRIS di situ. Kemudian juga kalau mau parkir lagi di Abu Bakar Ali, karena misalnya malam kan biasanya mobil udah nggak boleh lewat nih ke Jalan Malioboro, pada parkir di Abu Bakar Ali. Nah itu juga sudah kami siapkan juga QRIS di situ. Selanjutnya di kantong parkir lagi yang di Bandara Adi Sucipto. Di Bandara Adi Sucipto itu juga sudah banyak yang menggunakan lahan parkirnya selalu penuh, itu di situ juga sudah menggunakan QRIS. Jadi aman. Sudah langsung masuk ke kas daerah, itu tidak perlu bayar uang cash. Dan jadi kalau misalnya hanya 3.000 atau apa kan kadang susah nih cari uang kecil. Nah kalau pakai QRIS kan enak, langsung aja seperti itu. Kalau mengenai parkiran di tepi jalan umum itu memang kewenangannya kabupaten kota. Mungkin nanti kami akan mendorong aja dari kami selaku evaluator pemerintah kabupaten kota untuk menggunakan nanti ya, untuk menggunakan QRIS pada saat parkiran di tepi jalan umum. Tapi mungkin ada masukan lagi tambahan dari BPD. Nah ini dia gitu. BPD punya strategi juga untuk memaksimalkan perparkiran lewat QRIS ini. Gimana Bu Muna? Jadi kalau semua penerimaan daerah itu kita himbauannya kan semuanya non tunai. Nah, channel KRIS ini memang yang lebih kita galakkan, istilahnya kita edukasi terus menerus biar digunakan oleh masyarakat. Yang terkait dengan parkir, ini kebetulan yang kami kemarin kerjasamakan atau launching gitu Pak di pemerintah kota, itu launching KRIS parkir di Jalan Profesor Yohanes. Kemudian kalau dengan Pemda Sleman itu KRIS parkir di Jalan Avandi dan sebagainya. Jadi karena kami mengelola seluruh pemerintah daerah, jadi kita selalu menggandeng semuanya. Nah kalau tadi disampaikan kapan mau diperluas, pastinya kami setelah launching kemudian kita bergerak, kemudian kita lagi menyusun lagi di Sleman. Kemarin juga sudah dilaunching oleh Bupati Sleman. Kaitannya dengan 5 area yang 5 area jalan pinggir jalan gitu terkait dengan parkir ini, dan nanti akan kita perluas lagi. Iya, gitu. Bu Tantri, saya kembali ke Bu Tantri ini. Tadi kan kita sempat menyinggung ada Godor Pakmo. Ini sebenarnya layanan seperti apa sih Bu yang kemudian bisa diakses oleh masyarakat? Godor Pakmo itu pelayanan penagihan kami dari rumah ke rumah. Misalnya nggak bisa, misalnya ya kondisi waktu itu sakit tapi harus bayar, sementara udah jatuh tempo ya, nggak ada yang bisa nganter, itu bisa aja langsung calling kami, nanti kami akan datang ke sana gitu untuk melakukan pelayanan di tempat gitu. Tapi juga selain itu kami kan ada kegiatan pendataan penagihan. Setelah misalnya kami mendata wajib pajak yang kenapa sih kemarin nggak bayar dan ternyata kendaraan masih dimiliki dan sanggup membayar, siapa aja, nanti kami calling lagi mereka. Setelah kami data, nanti kami akan langsung datangi ke rumah, dari rumah ke rumah juga gitu, dari rumah ke rumah. Jadi bukan misalnya dikumpulkan di satu kelurahan harus 10 orang, itu enggak, tapi kami memang godor seperti door namanya godor ya? Door to door. Pakmo itu pakai motor, karena kan di wilayah kota itu banyak yang gang, jalannya sempit betul. Ya, jadi kami menggunakan motor. Dan terus sebetulnya Godor Pakmo itu sudah kami rintis dari tahun 2019. 2022 kemarin, Maret 2022 launching yang menggunakan QRIS itu. Karena kan bisa jadi pada saat kami ke rumah, saya nggak punya uang cash gitu kan, saya nggak punya uang tunai. Oh ya sudah, kalau gitu menggunakan QRIS saja, karena mereka kan terkadang juga ada di bank ya gitu uangnya. Nah itu langsung tinggal scan, seperti itu sih. Jadi kemarin sudah kami launching dari Maret ya Bu ya, Maret 2022 itu di launching. Ini bisa untuk bayar apa aja Bu? Bayar pajak kendaraan bermotor saja kalau Godor Pakmo itu. Kalau di kami provinsi itu kan terkait dengan pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama, air permukaan, dan juga pajak bahan bakar ya.
Nah, tapi kalau untuk Gubernur Pak Mo ini khusus untuk pajak kendaraan bermotor saja yang tahunan itu, Mas, gitu. Bayar di STNK-nya tadi ya. Ya, seperti itu. Paling gampang seperti itu orang Paling nangkapnya. gampang iya untuk pengesahan ulang. Kan sekarang apalagi kami diminta untuk itu ya. Kalau misalnya 2 tahun tidak melakukan pengesahan ulang setelah habis masa STNK, itu akan dihapuskan data kendaraan bermotornya. Jadi nanti kan kendaraannya, kalau istilahnya orang Jogja ini kendaraan bodong ya kalau nggak salah. Nah, supaya nggak jadi kendaraan bodong, kami minta wajib pajak untuk segera membayar pajak, karena pada saat membayar pajak dilakukan pengesahan ulang STNK itu. Kadang orang bingung sih, memang pengesahan ulang tuh seperti apa, dikiranya berbeda. Pengesahan ulang sama bayar pajak itu berbeda. Sebetulnya memang ada perbedaan, tapi sekalian pada saat membayar pajak kita lakukan pengesahan ulang, seperti itu, Pak. Nah, Gubernur Pak Mo ini memudahkan, jadi nggak ada alasan, tadi seperti kami sampaikan, tidak ada alasan orang untuk tidak membayar pajak. Iya, Gitu. Pak Moko, ini kan Pemda DIY punya inovasi terkait dengan Gubernur Pak Mo ini kan menjadi salah satu inovasi yang harusnya juga dilakukan oleh teman-teman di Pemda yang lainnya. Bagaimana kemudian Bank Indonesia melihat inovasi ini, Pak? Baik. Jadi boleh kita sampaikan di sini, kita harus banyak memberikan apresiasi kepada teman-teman di pemerintah provinsi, kemudian juga di teman-teman di pemerintah kabupaten dan pemerintah kota, bahwa program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah itu boleh dikatakan salah satu yang terbaik lah di Indonesia gitu ya. Berdasarkan survei indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di tahun 2021, kita melihat bahwa 6 dari 6 Pemda di DIY itu berada di tahap digital, jadi sudah sangat bagus. Selain itu, hasil dari penilaian indeks transaksi pemerintah daerah menempatkan Provinsi DIY itu menjadi peringkat 1 IETPD nasional kategori provinsi. Jadi peringkat 1 indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah level nasional. Seluruh provinsi kita nomor 1, Provinsi DIY. Kemudian untuk pemerintah kota itu juga nomor 1 untuk level kota. Kemudian untuk pemerintah Kabupaten Sleman juga peringkat 1 untuk kategori kabupaten. Jadi memang kita harus, dari sisi itu kita harus berterima kasih dan berbangga kepada teman-teman di pemerintah daerah atas pencapaian ini. Ada juga lagi nih Pak, ada tambahan informasi yang cukup menyenangkan buat kita, bahwa berdasarkan data di Bank Indonesia ya, transaksi people to government di DIY itu menjadi nomor 1 paling tinggi se-Indonesia untuk KRIS. Jadi itu boleh dikatakan ya kita itu boleh dikatakan banyak jadi percontohan lah dibandingkan daerah lain. Itu terbukti dengan banyaknya daerah yang datang ke Jogja untuk belajar dari pemerintah provinsi DIY ataupun pemerintah kabupaten, pemerintah kota. Jadi teman-teman di pemerintah daerah itu sering jadi narasumber untuk sharing dengan pemerintah daerah lain. Bagaimana kiat-kiatnya, inovasi-inovasi yang dilakukan supaya pencapaian elektronifikasi transaksi pemerintah daerah itu menjadi semakin meningkat. Itu mereka banyak belajar di kita. Jadi kita harapkan ke depan kita tetap standar kita tetap tinggi, jadi kita tetap leading dibandingkan daerah-daerah lain. Gitu. Terima kasih. Ada banyak pertanyaan juga yang sudah masuk di kita. Terima kasih untuk di Instagram @rianda. Tantangan Pak, ini terkait dengan tantangan memaksa orang pakai kris itu apa sih Pak? Ini tantangan memaksa orang untuk menggunakan kris ini. Ini Bank Indonesia harus punya jawabannya ini. Ya, baik. Jadi gini Pak ya, jadi kita itu dalam mendorong penggunaan kris itu kita melihat ada beberapa tantangan. Yang pertama tentu sinyal Pak, karena kris itu nggak akan dipakai kalau sinyalnya nggak ada itu. Seringkali kita di daerah tempat wisata misalnya harusnya bisa dilakukan pembayaran digital, khususnya kris. Nggak bisa Pak, karena apa? Sinyalnya di situ nggak bagus, atau bahkan even nggak ada sinyal. Bayangkan, saya pernah kita survei 2 tempat ya, daerah pantai gitu kan, kita akan ada program perluasan untuk penggunaan kris gitu.
menemukan daerah sebetulnya itu berpotensi, katakanlah secara ekonomi pantainya bagus segala macam, nggak ada sinyal Pak, nggak bisa dipakai Pak. Walaupun masyarakat misalnya ada, katakanlah kita sudah biasa pakai di kota, mau kesini mau pakai, mau belanja segala macam nggak bisa karena sinyalnya nggak bagus, nggak akan berhasil. Jadi salah satu yang paling utama adalah sinyal. Jadi infrastruktur persinyalan itu harus dibikin merata lah seluruh daerah. Jadi bisa semua area itu bisa memanfaatkan menggunakan pembayaran melalui kris ini Pak. Kemudian meyakinkan orang Pak. Kadang orang itu sudah punya punya rekening bank segala macam, tapi dia itu masih takut menggunakan pembayaran secara digital. Banyak yang seperti itu. Kita harus meyakinkan masyarakat yang seperti itu bahwa pembayaran digital itu aman loh. Selama kita juga harus memiliki pemahaman bagaimana cara menggunakan pembayaran digital itu. Misalnya kita nggak boleh bagi-bagikan untuk pinnya, usernya segala macam. Masyarakat juga harus paham seperti itu. Jangan sampai dia punya bisa udah download aplikasi pembayaran digital, ternyata passwordnya dikasihin ke anaknya atau kasihin ponakannya gitu kan. Bahaya itu kan. Misalnya seperti ada perlu pemahaman masyarakat juga. Memang tergantung Pak. Tergantung permasalahannya bisa berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain, tergantung strata masyarakatnya. Intinya kita edukasi terus masyarakat, keamanan pembayaran seperti apa, kemudian mendorong bagaimana pembayaran digital yang aman itu seperti apa. Kita juga tidak hanya mendorong usage-nya, tapi kualitinya. Kualitas salah satunya dari sisi security-nya. Masyarakat harus paham bagaimana bertransaksi secara aman. Itu. Makasih. Terima kasih untuk yang sudah bergabung juga, masih dari Instagram @richard3616. Mau bertanya, bagaimana penerapan kris di pasar tradisional di Kota Jogja? Apakah semua pelaku usaha mau memasang kris untuk transaksi pembayarannya? Ini mungkin ceritanya dari Bank Indonesia dan ceritanya dari BPD. Dari PPD pasti punya banyak hal yang menarik. Dari Bank Indonesia dulu, baru ke BPD. Dari saya dulu. Oke, baik. Gini Pak. Jadi kita itu sebetulnya sudah memiliki program pasar siap kris ya Pak ya. Artinya ada beberapa pasar yang sudah kita onboardingkan jadi pasar siap kris. Memang banyak kita lihat masyarakat itu masih memang butuh edukasi Pak. Jadi butuh edukasi. Pertama edukasi. Mereka sebetulnya bukannya nggak mau pakai, tapi mau pakai, cuma butuh edukasi. Kemudian butuh faktor ini sih ya Pak ya, kebiasaan lah ya Pak ya. Jadi memang katakanlah ada yang katakanlah suatu ada sih pedagang yang sudah mindsetnya sudah bagus, dia ini menerima kris segala macam, pokoknya logonya juga ada segala macam. Orang datang mau bayar silahkan bayar pakai kris bisa gitu kan. Tapi ada juga katakanlah yang masih agak kagok gitu ya Pak ya. Akhirnya bukannya dia nggak mau, mungkin karena dia nggak pede atau apa gitu, dia akhirnya lama-lama malah rusak gitu barcode-nya itu kan. Jadinya orang mau bayar malah mungkin nggak bisa lah. Tapi sebenarnya dia saya yakin orang-orang pedagang itu sebetulnya hanya butuh edukasi saja. Saya yakin kalau mereka bisa merasakan manfaat dari kris itu, mereka pasti akan menerima menggunakannya. Saya pernah punya pengalamannya di suatu toko kelontong kecil itu di dekat alun-alun situ ya Pak ya. Saya cuma beli aqua Pak, jalan-jalan pagi gitu ya. Karena saya lihat kayaknya yang jualan ini memang kayaknya mindsetnya itu sudah ini ya, sudah bisa menerima lah pembayaran seperti itu. Dia pasang itu, Bu saya mau beli cuma aqua satu aja, cuma 3.500. Boleh pakai kris boleh. Ternyata ya memang kita butuh edukasi ya Pak ya. Butuh masyarakat butuh edukasi untuk bisa mengimplementasikan pembayaran melalui kris. Walaupun banyak juga pedagang-pedagang yang sudah ini ya sudah menerima, sudah mengimplementasikan pembayaran kris di warungnya misalnya seperti itu. Iya, Bu Muna mungkin menambahkan ceritanya Pak Moko tadi terkait dengan seperti apa sih penerapan kris di pasar-pasar tradisional? Oke. Kalau kami dari BPD DIY ini kalau tadi disampaikan ini adalah tantangan Pak, karena kami ini harus mengedukasi baik si penjualnya maupun pembelinya. Jadi pembelinya mungkin langkah kita dulu pertama kali kita lakukan sosialisasi kris di pasar-pasar tradisional adalah pasar-pasar yang di kota.
di kota seperti di Beringharjo, di Kranggan dan sebagainya ini. Mereka relatif lebih gampang edukasinya, kemudian pedagangnya itu lebih muda-muda kira-kira gitu, Pak. Orang muda lebih gampang kita mengedukasi. Nah, banyak wisatawan yang datang ke situ, itu kan pastinya kemudahan yang dicari ya kris itu. Nah, akhirnya kita mengedukasi wisatawannya sudah pakai kris, tapi pedagangnya yang belum. Nah, itu ya tantangan kita untuk mengedukasi baik pedagangnya maupun pembelinya. Kemudian kita sosialisasi sekarang pasar siap kris itu sudah sampai ke wilayah-wilayah di daerah. Jadi di kabupaten, di Wates, di Gunung Kidul itu juga kita lakukan. Kemudian yang terus-menerus kita lakukan yang memang menjadi PR kami adalah edukasi tadi, Pak. Jadi kalau sekarang kita edukasi tentang kris kepada pedagang, besok krisnya sudah hilang, Pak. Hari ini kita pasang krisnya gitu kan, ditempel. Besok hari sudah hilang katanya. Waduh, hilang ya. Akhirnya kita banyak cara yang kita lakukan. Misalnya nih, pedagang nih kalau dikasih kris yang kayak di mall ada akriliknya gitu, dia malah bingung naruh di mana. Akhirnya kita kasih pedagang itu dengan kalung istilahnya. Pakai kalung, kemudian krisnya di sini kan dia dipakai terus nih. Nanti kalau ada orang bayar, ya pokoknya ide kreatif yang kita keluarkan. Dan sekarang hasilnya udah kelihatan ya Pak, transaksi di DIY terkait dengan kris ini yang terbanyak gitu. Apalagi tadi kalau disampaikan Pak Moko, transaksi yang terkait dengan elektronifikasi transaksi Pemda. Ini juga kita lakukan di pembayaran pajak tadi Pak. Nyambung ke tempatnya Bu Tantri, pembayaran pajak itu dulu di orang bayar pajak ke kantor Samsat istilahnya gitu ya, Samsat, bawa duit tunai gitu. Karena sekarang sudah ada krisnya. Dulu orang ngambil ATM dulu di depan kantor Samsat. Iya. Karena mau bayarnya ke teller kami itu tunai, dia ngambil ATM dulu padahal sudah kita sediakan EDC di situ. Tapi sekarang karena adanya kris, ada channel lain yang lebih efektif, aman, ya udah. Makanya sekarang transaksi penerimaan PKB, pajak kendaraan bermotor itu 56% itu sudah lewat kris kalau di kami. Jadi ada transaksi digital tadi ya, ada mobile banking, EDC, laku pandai dan kris. Nah, kris ini sudah 56% dan sampai dengan posisi Oktober ini. Nah, nanti pasti akan kita edukasi terus-menerus kepada masyarakat biar melakukan pembayaran menggunakan kris. Ya, kembali kita ingatkan lewat Bu Tantri terkait dengan hingga akhir November sedang dilakukan penghapusan pajak denda pajak kendaraan bermotor. Bu Tantri, informasi lebih lengkapnya dan bagaimana cara mengaksesnya, apakah juga bisa dilakukan pembayaran lewat kris, Bu? Ya, bisa juga. Jadi melalui apapun itu tetap bebas denda gitu. Jadi bisa menggunakan kris, menggunakan tadi channel-channel lain juga, GoPay segala macam itu bisa. Apapun pokoknya yang judulnya denda pajak kendaraan motor maupun denda ininya, denda jasara harjanya, denda SWD KLLJ itu pun gratis gitu, dendanya nggak ada, 0 rupiah. Oke, Bu Tantri, kalau misalnya ada masyarakat yang ingin mengakses tadi layanan Godor Pak Mo tadi, kemana mereka harus mencari informasi, ataukah ada hotline yang bisa dihubungin, Bu? Sebentar, kalau hotline-nya sendiri itu saya harus lihat dulu sebentar ya Pak. Bisa sih Pak, ini kontaknya ke 0856 2850 237. Itu ke kontak itu, nanti minta ya kirim alamatnya sama mungkin foto ya, itu kan bisa WA juga ke situ. Nanti foto dulu notisnya, notis pajaknya yang tahun kemarinnya seperti apa ataupun yang tahun terakhir pembayaran seperti apa. Nanti kami diberi alamat, silakan. Nanti akan kami datangi melalui Godor Pak Mo. Oke, satu lagi pertanyaan, ini tugasnya Pak Moko untuk menjawabnya ya, terkait dengan Pak, bagaimana penerapan kris untuk pembayaran di luar negeri kan? Sudah ada pembayaran di luar negeri juga kan Pak, betul Pak? Betul. Jadi memang sampai saat ini kita sudah Bank Indonesia melakukan launching untuk kris cross border ya. Artinya kris kita bisa dipakai di negara mitra kita. Dalam hal ini kita sudah bermitra dengan Thailand. Jadi kalau kita di Indonesia bayar pakai kris biasa, tapi sekarang kita bisa ke luar negeri. Dalam hal ini
Thailand, kemudian kita bisa katakanlah beli souvenir di sana. Misalnya dia menyediakan smart barcode gitu, kita bisa scan, kita langsung terdapat rekening kita, tapi dalam mata uang Thailand kan gitu. Jadi apabila kita menggunakan itu, kita nggak perlu lagi Pak, kita misalnya mau beli gitu, kita harus nuker uang ke baht Thailand dulu, nggak perlu, kita langsung scan aja, udah beres. Jadi kita nggak perlu bawa uang baht Thailand banyak-banyak. Jadi pulang-pulang, kadang-kadang kalau kita keluar negeri ya, pulang-pulang, waduh ini saya pakai uang Thailand baht mau buat apa nih, di sini nggak laku nih kan, tukerin lagi kan. Jadi kalau dengan memakai kris itu sudah terselesaikan harusnya. Kemudian orang Thailand bukan ke Indonesia, dia ke Malioboro mau beli souvenir, dia bisa scan aja kris. Ke Beringharjo katakanlah ya, dia mau beli kain gitu kan, scan kris, maka otomatis pembayaran yang diterima pedagang dalam rupiah, sedangkan dia rekening bahtnya Thailandnya akan terdapat. Jadi memudahkan. Jadi orang Thailand, orang Indonesia saling saling diuntungkan dengan penerapan bukan kris border, QR cross border, karena ini kan namanya akhirnya lintas negara, namanya QR code cross border. Jadi ya lintas negara. Nah, ke depan itu akan dikembangkan juga ke negara-negara yang lain. Kita sedang menjajaki dengan yang paling dekat adalah Malaysia dan betul, Filipina. Kemudian Singapura. Jadi sudah ada MOU-nya. Jadi roadmap-nya atau peta jalannya nanti kita harapkan ya setelah dari Thailand, kemudian Malaysia, Filipina, kemudian Singapura bisa bergabung dengan QR code cross border. Jadi kris kita bisa dipakai di mana saja, mau di Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia. Harapan kita seperti itu ke depannya. Ya, waktu terus berjalan Pak Moko, Bu, Ibu-ibu semuanya, kita harus menutup perbincangan kita di siang kali ini. Saya ke Pak Moko. Pak Moko, ini kan teman-teman Pemda, kemudian BPD sudah masing-masing punya inovasi untuk mendorong transaksi digital di daerah Semarang Yogyakarta. Elektronifikasi transaksi Pemda DIY sudah dilakukan. Bagaimana kemudian Bank Indonesia mendorong semuanya itu agar lebih maksimal, agar ya terus bergerak angkanya, kemudian penggunanya semakin meningkat, dan orang akan menggunakan dan bercerita tentang kelebihan menggunakan kris untuk pembayaran digital, Pak. Baik. Terkait dengan perluasan penggunaan kris ini, kita tuh sebetulnya kalau di level daerah itu udah namanya TP2DD Pak, tim percepatan perluasan digitalisasi daerah. Jadi memang di situ bukan hanya kris saja, tapi memang seluruh yang channel digital ya. Kris itu hanya salah satunya. Jadi memang di wadah atau forum itu kita itu bersama-sama untuk mengembangkan dan memperluas pembayaran digital di provinsi DIY. Jadi memang kalau wadah ini sebetulnya tidak hanya dia ada di DIY aja Pak, di tiap provinsi ada. Jadi wadah ini ada. Jadi memang kita menjadi tempat koordinasi kita dengan teman-teman Pemda, dengan teman perbankan, dalam hal ini khususnya BPD DIY sebagai bank daerah, untuk mendorong digitalisasi pembayaran daerah. Digitalisasi pembayaran di daerah bukan hanya di level pemerintahan, tapi di level community based tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi bukan hanya kita bayar di Samsat, kita bayar di katakanlah pajak, tapi juga transaksi katakanlah di tempat wisata. Tempat wisata misalnya, kita sebetulnya kalau di provinsi udah banyak tempat-tempat wisata yang kita kriskan, kita kriskan, artinya tempat wisata itu menerima pembayaran melalui kris. Jadi tiketnya melalui kris, pedagang-pedagangnya dia menyediakan pembayaran lewat kris. Jadi kita dorong semua Pak. Jadi berbagai seluruh sektor ekonomi, sektor pemerintahan kita dorong untuk bisa mengimplementasikan pembayaran melalui kris. Dan itu tentu saja tidak bisa sendiri Pak Bank Indonesia. Bank Indonesia itu hanya partner buat teman-teman dari BPD, DIY dan perbankan umumnya serta pemerintah daerah untuk melakukan digitalisasi pemerintah daerah
ke depan lebih baik lagi. Ya, ayo gunakan Kris. Ketika Anda merasakan manfaatnya, silakan ceritakan kepada orang lain, tularkan pengalaman Anda kepada orang lain. Kalau Kris itu cemumuah ya, cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Terima kasih Pak Moko, kemudian Bu Muna, Bu Tantri sudah bergabung di kesempatan siang kali ini. Untuk Anda juga yang sudah mendengarkan kami dan menyaksikan streaming kami di starjogja.com, terima kasih semuanya. Kalau Anda ketinggalan informasinya, silakan nanti akses di YouTube Star Jogja FM. Sekali lagi semuanya terima kasih sudah hadir di program Bincang Spesial persembahan dari Bank Indonesia Yogyakarta. Saya Denny Atta pamitan, selamat siang, sampai jumpa.